assalamualaikum, welcome back to my channel Ayu Catur. Oke teman-teman semuanya, untuk hari ini kita bakal mengulas kendala dropshipper dan juga reseller yang pre-order ya. Dan di sini juga aku bakal ngasih solusi berdasarkan pengalaman pribadi aku dan berdasarkan sudut pandang aku sendiri. Jadi tonton videonya sampai habis teman-teman ya, jangan di skip. Jadi teman-teman, sebenarnya jualan online itu susah-susah gampang ya. Kalau misalkan kita udah tahu caranya, itu pasti bakal gampang banget gitu ya. Tapi kalau misalkan kita belum tahu caranya, pasti kita bakal nyari tips-tipsnya di YouTube kayak kalian sekarang ini gitu kan ya. Oke teman-teman, jadi sebenarnya tuh ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa kok para dropshipper dan juga reseller yang pre-order itu kesusahan buat dapat banyak orderan. Bahkan kebanyakan banyak yang udah gulung tikar padahal baru mulai kayak gitu teman-teman ya. Sebenarnya tuh ada banyak banget kendalanya, tapi di sini aku cuma bakal ngasih 3 kendala dasarnya aja dan juga ngasih 3 solusinya kayak gitu teman-teman ya. Dan untuk kendala yang pertama itu karena stoknya nggak ready gitu ya. Ya iyalah ya, namanya kita dropshipper dan juga pre-order, kita ngejualin produk orang lain, produk dari supplier gitu kan ya. Otomatis stok kita itu nggak ready, jadi harus pre-order dulu, harus ngorder dulu dari si supplier kayak gitu ya. Dan kalau misalkan pre-order nih, apalagi ya yang rata-rata orderannya harus memakan waktu 10 hari atau mungkin 15 hari, itu pasti konsumen kita udah kebakaran jenggot duluan, nggak sabaran gitu kan ya. Karena pada dasarnya ada beberapa konsumen yang pengennya tuh barangnya tuh cepet nyampe kayak gitu ya. Nah teman-teman, solusi untuk kendala yang satu ini tuh ada 3 solusi. Untuk yang pertama, kalian silahkan tingkatkan kualitas produk kalian. Jadi jual produk-produk yang best seller dan jual produk-produk dari supplier yang bagus gitu ya. Jadi biar kualitas produk kalian itu juga bagus. Jadi walaupun memakan waktu yang cukup lama, kalau misalkan produk yang kalian jual itu berkualitas, lebih bagus dari kompetitor lain, dari online shop lain, konsumen pasti bakal ketagihan buat order lagi sama kalian gitu. Kemudian solusi yang kedua, kalian harus berani perang harga. Jadi misalkan kompetitor lain atau saingan kalian, online shop lain itu pasang harga 50.000 gitu kan ya, baju yang kayak gitu ya. Nah kalian harus berani pasang harga 49.000 atau kalau enggak 48.000 teman-teman ya. Jadi walaupun cuma selisih 1.000-2.000, tapi pembeli kita tuh sangat jeli banget. Mereka itu pasti bakal ngejar yang lebih murahnya walaupun cuma selisih 1.000 aja kayak gitu loh. Saran dari aku teman-teman ya, lebih baik kita ngambil untung yang cuma sedikit tapi yang beli bisa banyak, daripada kita ngambil untung banyak tapi yang beli cuma dikit. Itu toko kita bakal susah banget buat berkembang. Kemudian untuk solusi yang ketiga, tingkatkan di pelayanan teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin kalian harus ngasih pelayanan yang fast respon, yang ramah juga sama konsumen. Kalian harus bisa ngebuat konsumen itu ngerasa nyaman buat order di toko kalian. Jadi biar mereka itu selalu repeat order kayak gitu di toko kalian. Kemudian untuk kendala yang kedua, yang ini sering banget dicurhatin para teman-teman reseller di channel YouTube aku ya. Jadi banyak banget yang curhat di sini itu. Kendalanya itu rata-rata ini. Apa sih kendalanya? Sering diutangin. Ini pasti semuanya ngalamin teman-teman ya, baik itu para pebisnis online pemula maupun yang udah senior. Apalagi kalau misalkan customer kalian itu teman-teman kalian, tetangga-tetangga kalian, pokoknya orang-orang yang kalian kenal tuh pasti banyak banget yang utang gitu kan ya. Dan kebanyakan dari utang inilah gitu kan ya, bukannya balik modal tapi malah ngebikin online shop kita tuh gulung tikar gitu, karena banyak banget utang yang numpuk. Jadi bener-bener kita tuh collab gitu loh. Nah untuk solusi yang ini teman-teman, aku saranin sama kalian, mulai sekarang kalian tuh harus tegas. Bisnis ya bisnis, temen ya temen gitu kan ya. Jangan sampai temen makan bisnis kalian gitu ya. Nah yang ini juga nih kendalanya ya, karena udah teman, karena udah tetangga, jadi nggak enak mau nagihnya tuh gimana. Karena udah kenalan gitu kan ya, jadi nggak enak gimana sih nagihnya. Bikin kata-katanya itu juga susah. Kalau misalkan mau nge-WhatsApp, gimana ngomongnya juga nggak enak. Nah ini teman-teman ya, ini rekomendasi juga buat kalian. Jadi kalau misalkan kalian itu nggak enak gitu kan ya mau nagih utang, apalagi kalau misalkan bisnis online kalian udah lancar, banyak yang utang, cuman kalian tuh mau nagihnya tuh juga bingung dan juga nggak terkontrol. Aku punya rekomendasi juga sih ya sama kalian. Kalian bisa nagihnya lewat aplikasi. Jadi kalian bisa silahkan pakai aplikasi Kredibook. Nah di situ teman-teman, untuk Kredibook sendiri dia itu ada menu buat mengingatkan konsumen waktunya bayar utang. Nah untuk ini aku sebenarnya udah pernah bikin videonya ya, video tutorialnya. Jadi mulai dari cara ngedownloadnya sampai dengan cara makainya. Nanti kalian bisa silakan tonton videonya di sini teman-teman ya. Nanti untuk linknya bakal aku taruh di description box aku. Dan untuk Kredibook ini sendiri teman-teman, kalian itu bisa download di Play Store HP kalian. Kemudian kalian juga nggak perlu bayar karena dia itu gratis gitu aplikasinya. Mungkin di sini aku bakal ngasih sedikit gambaran sama kalian teman-teman ya. Jadi gimana sih caranya kita nagih utang sama konsumen by WhatsApp dan juga by SMS tapi lewat aplikasi Kredibook ini. Langsung aja kita lihat
videonya ini ya. Nah, kalau misalkan kita mau nagih utang pakai aplikasi Kredibook ini teman-teman, itu sebenarnya gampang banget sih ya. Jadi di paling bawah itu kan ada menu utang nih, kita klik aja di sini, kemudian kita pilih kita mau nagih utang sama siapa. Misalkan di sini aku mau nagih utang sama Anita Rahma ya. Jadi aku tinggal klik aja di sini Anita Rahma, oke. Nah, di sini ada teman-teman ya, nanti tuh ada keterangannya gitu, si Anita Rahma total utangnya berapa, tanggal jatuh temponya berapa, kemudian kemarin dia hutang itu tanggal berapa, seperti kita lihat di sini 24 Oktober 2020, utangnya 250.000 untuk pembelian 10 hijab segi 4 gitu, kodenya Mi Polycotton. Kemudian teman-teman di sini tuh ada laporannya, kemudian kita bisa mengingatkan ya. Nah, di sini aku bakal ngingetin via WhatsApp gitu, aku klik ingatkan. Di sini teman-teman ya, kita bisa WhatsApp maupun SMS sebenarnya ya di sini ya. Kalau misalkan SMS dia tuh formatnya bakal kayak gini, Anita Rahma Anda memiliki hutang sebesar sekian kayak gini. Tapi kalau misalkan WhatsApp nanti formatnya ada fotonya kayak gini. Oke, aku bakal ingetin via WhatsApp aja ya. Di sini aku klik bagikan. Nah, setelah itu teman-teman kita klik aja, kita mau share kemana, ini ke WhatsAppnya Anita Rahma misal. Kita klik. Nah, nanti formatnya bakal kayak gini teman-teman ya. Ayu Butik Batam, ini nama toko kita, nomor handphone kita di bawahnya, kemudian total tagihannya itu sekian, utang per periode tanggal berapa kayak gitu ya. Nah, teman-teman di sini nanti kata-katanya kayak gini, Anita Rahma, Anda memiliki total tagihan sebesar 250.000 di Ayu Butik Batam periode tanggal 7 Maret 2021. Jadi di sini tuh kita nggak perlu mikirin kata-kata buat nagih utang sama si konsumen kita. Kita juga nggak perlu nyusun kalimat apa enaknya buat nagih, karena di sini udah kelihatan resmi banget, kelihatan kalau ini tuh reminder buat dia gitu biar dia bayar utang gitu ya. Oke, kita klik kirim teman-teman ya. Nah, nanti seperti ini formatnya. Jadi ini tuh bakal terkirim sama si Anita Rahma, dia kayak gini. Kemudian next untuk kendala yang ketiga teman-teman ya. Untuk kendala yang ketiga ini juga sering juga dialami, yaitu pemasukan dan juga pengeluaran yang nggak terkontrol atau nggak tercatat ya. Jadi malah kadang ada kayak gini ya. Misalkan kayak itu udah jualan, untungnya tuh banyak gitu kan ya. Misalkan 3 hari dapat untung 500.000. Ini untung doang loh ya, bukan omset ya. Untungnya tuh 500.000, tapi kalian tuh nggak megang uangnya. Jadi kemana sih uangnya ini sebenarnya gitu kan ya? Itu karena kalian tuh nggak ngontrol gitu loh. Jadi pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, semua itu kalian campur sama pemasukan dan pengeluaran pribadi, yang akibatnya kalau misalkan itu bisnis online dilanjutin sebenarnya bakal berkembang, tapi karena kalian tuh nggak ngontrol, kalian campur aja tuh sama pengeluaran dan pemasukan pribadi kalian, jadi serasa itu tuh nggak untung, padahal sebenarnya tuh untung gitu. Nah, kalau untuk yang ini teman-teman, solusinya adalah mulai dari sekarang kalian tuh harus mulai disiplin, mulai dicatat pengeluaran dan juga pemasukan, pisahin antara yang pribadi sama yang untuk jualan gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian itu males ya bawa buku kemana-mana, ya biasanya sih kalau misalkan kita nyatet lewat buku ya, terus nanti misalkan ada yang minta COD, kalau nggak ada yang di mana gitu lagi beli, kita lagi nggak bawa bukunya, jadi lupa nyatet kayak gitu ya. Yang sering kita bawa itu kan kemana-mana HP ya. Jadi ini sebuah rekomendasi juga sih ya buat kalian. Kalian bisa nyatetnya lewat aplikasi Kredibook yang udah aku rekomendasiin di awal tadi ya, karena di aplikasi Kredibook tadi itu dia ada menu pembukuannya gitu. Jadi kita bisa nyatet pengeluaran, pemasukan, kemudian untung juga ada, dan kita bisa mendownload laporannya by PDF gitu. Kemudian di situ juga ada fitur pembayaran juga. Jadi kalau misalkan kita mau bayar ataupun kita mau menerima pembayaran dari konsumen itu juga bisa lewat aplikasi itu. Nanti silahkan kalian tonton aja videonya, udah aku bikinin teman-teman ya, caranya kita nyatet pemasukan dan pengeluaran. Karena sebenarnya kalau menurut aku pribadi nih ya, ini menurut aku pribadi, aplikasi Kredibook itu simple banget. Jadi menunya tuh cuma ada sedikit, tapi padat gitu loh. Apa aja yang kita butuhin sebagai pebisnis online maupun offline store itu ada semua di situ. Jadi nggak cuma buat pebisnis all shop aja. Jadi buat yang punya toko, warung ataupun butik, kalian juga bisa pakai aplikasi itu untuk catatan pembukuan kalian kayak gitu. Dan jadi seperti apa sih caranya dan juga gambarannya, fitur transaksinya si Kredibook ini sendiri, langsung aja kita lihat tutorial yang udah aku bikin ya. Nah, oke teman-teman, jadi kalau misalkan kita mau menulis pengeluaran dan juga pemasukan di Kredibook, caranya itu gampang banget sih ya kalau menurut aku. Kalian silahkan lihat di paling bawah tuh ada menu transaksi, kita klik. Kemudian di sini aku udah pernah bikin teman-teman ya, kayak beli bensin 100.000, kayak pembelian hijab COD gitu di sini ya. Nah, kalau yang hijau ini tuh pemasukan, kalau yang merah ini tuh pengeluaran. Nah, kayak gini teman-teman, dan di sini di atas ini adalah total keuntungan gitu ya, dan pemasukannya sekian, pengeluarannya sekian. Oke, sekarang kita mau bikin misalkan pengeluaran ya, misal aja ya, kita klik di sini merah ini pengeluaran.
Kemudian kita klik misalkan pengeluaran kita berapa. Misal di sini aku buat 150.000 aja ya pengeluaran kita. Ini misal saja, oke. Di sini kategorinya adalah pembelian. Misalkan di sini aku tulis beli kain hijab. Oke. Kemudian kita oke. Dan pembeliannya kapan? Misalkan hari ini gitu ya. Dan ini pembeliannya aku lunas. Misalkan kalau misalkan belum lunas atau kalian masih ngutang juga silahkan kalian record juga. Jadi biar kalian tuh inget kalian tuh punya utang yang belum dibayar buat beli kain hijab, misal kayak gitu. Kemudian klik simpan. Oke, di sini sudah terekod teman-teman ya. Jadi merah ini adalah pengeluaran gitu ya. Jadi tadi pengeluaran hari ini aku bikin beli kain hijab 150.000. Kemudian pemasukan silahkan kita klik di sini pemasukan. Misalkan pemasukan ya, misalkan ada yang orang yang beli hijab ya, oke, 200.000, oke. Kemudian di sini transaksinya adalah aku bikin misal pembelian ya, di sini misalkan Anita Rahma beli hijab 10 pieces ya, ini misal saja, oke. Kemudian belinya hari ini, terus si Anita Rahma lunas atau belum lunas silahkan diklik ya. Di sini misalkan aku klik lunas, dia belinya lunas, simpan. Oke, di sini bertambah teman-teman ya, pemasukan kita bertambah, hijaunya ini jadi 25 juta kayak gini. Jadi si Anita Rahma hari ini beli hijab. Jadi di sini tuh lebih terkontrol gitu kalau menurut aku, karena di sini kita bisa lihat pemasukan kita itu berapa, pengeluaran totalnya tuh berapa, terus historinya tuh buat apa aja. Di sini tuh ada gitu, lengkap banget disertai dengan tanggal dan juga keterangannya. Jadi menurut aku ini gampang banget sih ya. Oke teman-teman, itu tadi adalah solusi dari aku untuk kendala para pebisnis online dropshipper dan juga pre-order teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Kemudian buat kalian yang pengen download aplikasi Kredibook yang udah aku rekomendasiin tadi, jadi downloadnya itu di Play Store atau kalian bisa silahkan klik aja linknya di description box aku di bawah ini teman-teman ya. Dan juga buat yang pengen ngerti gimana sih cara makainya, silahkan klik juga link tutorialnya di situ. Aku udah ngasih lengkap banget juga ya. Terima kasih banyak, semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Thanks for watching my video. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.